Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian pertama kita sudah membahas yaitu penyelidikan IPA. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Dan bagian yang kedua ini yang akan kita bahas adalah tentang, kita lihat ya. Nah, yaitu tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Mari kita simak. Nah, di sini terdapat ilustrasi gambar anak perempuan yang sedang melakukan suatu aktivitas. Kemudian anak itu berkata, "Tinggi badanku 145 cm." Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, nah, di sini muncul pertanyaan, apa yang sedang dilakukan anak perempuan tersebut? Nah, jika kamu menjawab anak perempuan tersebut sedang melakukan pengukuran tinggi badan, maka selamat, jawaban kamu benar. Jadi anak dalam ilustrasi gambar ini sedang melakukan suatu aktivitas, yaitu mengukur tinggi badan. Nah, apa sih mengukur itu? Nah, jika kamu belum tahu dan jika kamu mau tahu, mari kita simak. Nah, di sini sudah tersedia pengertian dari mengukur. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Dalam pengertian mengukur ini, kita lihat, nah di sini ada kata besaran yang sudah saya tandai. Kemudian apa itu besaran? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat. Nah, ternyata ada istilah besaran dan ada juga istilah bukan besaran. Kita mulai dari besaran dulu. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, kita bisa baca di sini pengertiannya ya. Nah, contoh dari besaran itu ada tinggi badan, umur, masa tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian kita sekarang lihat ke bukan besaran. Nah, bukan besaran, di sini ada pengertiannya, ya bukan besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi, nah, bukan besaran itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya apa? Contohnya yaitu kejujuran, kedisiplinan, kekayaan, dan sebagainya. Jadi, dari dua istilah ini, besaran dan bukan besaran, yang harus kita ingat adalah jika besaran dapat dinyatakan dalam angka. Oke, sedangkan untuk bukan besaran tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sekarang kita kembali lagi ke pengertian pengukuran itu tadi. Selain ada kata besaran, ada juga kata satuan yang seperti yang sudah saya tandai ini. Lalu muncul pertanyaan lagi. Apa itu satuan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat. Nah, di sini sudah ada pengertian satuan. Pengertian satuan yaitu pembeda atau pembanding dalam pengukuran. Jadi, ini adalah pengertian satuan, di mana satuan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Dari pengertiannya, satuan baku yaitu satuan resmi yang dijadikan standar acuan. Contohnya itu meter, liter, kilogram, second, dan lain-lain. Dan satuan tidak baku, pengertiannya yaitu satuan yang tidak ditentukan secara resmi. Contohnya apa? Contohnya yaitu jengkal, depa, hasta, dan lain-lain. Jadi yang bisa kita ingat dari satuan yaitu dibedakan menjadi dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang resmi, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak resmi, seperti itu. Oke, bisa diingat ya. Oke, untuk itu kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus pengukuran dengan satuan tidak baku. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya dapat dilihat seperti berikut.
panjang meja saat diukur oleh Adrian hasilnya yaitu 6 jengkal. Panjang meja yang sama saat diukur oleh Edo hasilnya 5,5 jengkal. Oke, dan panjang meja yang sama juga saat diukur oleh Emi hasilnya 7 jengkal. Lalu di sini saya tandai. Nah, yang saya tandai ini karena hasilnya kok beda-beda gitu loh. Mengapa hasil pengukuran panjang meja yang sama tapi hasilnya berbeda-beda? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, untuk itu dibutuhkan satuan baku untuk pengukuran. Nah, jadi satuan baku itu memiliki kegunaan atau memiliki fungsi. Apa saja fungsi atau kegunaan satuan baku? Sekarang kita lihat. Kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Di sini ada beberapa kegunaan satuan baku yang digunakan dalam pengukuran. Kita bisa lihat ya. Yang di sini yang pertama kegunaannya itu agar dalam penggunaannya tidak terjadi kesalahan penggunaan data yang dilakukan. Nah, kemudian kegunaan selanjutnya yaitu agar bisa mengetahui fungsinya, misalnya panjang untuk dapat mengukur panjang atau tekanan untuk dapat mengukur tekanan. Kemudian kegunaan lain yaitu agar tidak terjadi perbedaan di satu tempat dengan di tempat lainnya. Nah, ini seperti yang contoh kasus yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kegunaan satuan baku yang digunakan dalam pengukuran. Oh ya, kalau misalnya ada yang penting dalam video ini dan ingin kalian catat, silahkan di pause aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada konversi satuan dalam SI. Nah, di sini tersedia tabel awalan satuan dalam satuan internasional dan kelipatannya. Awalan itu ada tera, ada giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Kemudian di sebelah kanannya juga ini ada simbol-simbol dari awalan itu tadi, dan di sebelah kanannya lagi di sini ada kelipatannya, ada tera yang kelipatan 10 pangkat 12 hingga ada nano yang kelipatan 10 pangkat min 9. Di sini di tabel paling kanan juga ada contohnya yaitu 5 megawatt. 5 megawatt itu kelipatannya 10 pangkat 6 sehingga jika dikonversikan 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt. Untuk mudahnya karena 10 pangkat 6 angka 5 ini kita tambahkan nolnya 6. Nah, di setelah angka 5 jadi hasilnya adalah 5 juta begitu. Kemudian untuk awalan kilo, nah di sini kelipatannya adalah 10 pangkat 3. Jadi ada di contohnya ini 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Nah, ini. Atau ini bisa kita bilang juga berarti 10 pangkat 3 meter yaitu yang artinya 1000 meter seperti itu. Jadi seperti itu ya konversi dalam satuan dalam SI, konversi satuan dalam satuan internasional. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari konversi ini yaitu penulisan awal ini dapat menyederhanakan hasil pengukuran sehingga mudah dikomunikasikan. Seperti itu ya tujuannya dari konversi satuan dalam satuan internasional. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya bahasan kita. Sekarang kita sudah tahu apa itu mengukur, apa itu besaran dan apa itu bukan besaran, satuan baku, satuan tidak baku, kegunaan satuan baku, serta konversi satuan dalam SI. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya kawan-kawan. Boleh like kalau suka, boleh dislike kalau tidak suka, boleh subscribe juga biar nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan yang saya ucapkan. Silahkan kawan-kawan boleh koreksi atau memberi saran serta masukan. Semuanya bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.